Siap semua siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah dan kasih Allah hadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Qul subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, kasanya rahimnya. Kita diberi kesempatan bertemu bermuajahah. Atine padang atine senang, atine bahagia. Sudah terima tareketan. Masya Allah, nikmat Allah luar biasa banget ya. Salam dan salam kita sanjungkan dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana contoh yang terbaik yang kita bangga menjadi bagian umatnya, kita bersyukur jadi bagian umatnya, dan kita harus bertekad menjadi umat yang dirindu. Siapa umat yang dirindu? Umat yang hidup tak sezaman dengan Nabi, tak pernah bertatap muka, tetapi punya gairah, punya semangat, punya spirit untuk terus hidup ajaran-ajarannya. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya Kanjeng Nabi yang terus punya spirit untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Amin. Buktinya malam hari ini Bapak Ibu, ini dingin banget ya, dingin. Bapak Ibu terus tidak ke sini Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Allah yang ngangkat loh. Saya juga hari bertemu, alhamdulillah Allah yang ngangkat. Kalau saya dari Ampel Boyolali Bapak Ibu ya, jam 5 hujan terus sampai di kereta juga lagi. Saking itu karena capek kan, katanya yang untuk semuanya sampai ini. Masya Allah, ini sayangnya Allah. Jadi sayangnya Allah luar biasa ya. Oke, yang kita muliakan musim Indonesia saya kira satu Betawi. Kita berdoa namanya itu. Kita berdoa diberi panjang umur, diberikan kemenangan dalam perjuangan-perjuangannya. Selamat datang kembali di pengajian kita di ruang ini Bapak Ibu. Kita malam hari ini akan terus belajar dan belajar untuk terus meningkatkan kualitas hidup kita Bapak Ibu ya. Untuk terus meningkatkan amaliyah kita Bapak Ibu. Saya ingin mengingatkan bareng-bareng Bapak Ibu Quran surat Al-Mulk ya, 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bapak Ibu, di ayat ini lagi-lagi Allah terus berpesan ya. Allah berfirman pada kita semuanya bahwa Allah menciptakan mati dan hidup karena Allah akan melihat siapa di antaramu yang lebih baik amalannya. Jadi ternyata ukurannya kemuliaan kita ukuran kebanyakan yang amal. Ukurannya bukan kita ngaji di mana, kita keturunan atau bukan, apapun tidak, tapi Bapak Ibu bagaimana kita punya amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang keren lah gitu Ibu ya. Maka Bapak Ibu dari waktu ke waktu kita mesti terus mencatatkan pertumbuhan kebaikan-kebaikan kita ya. Peran-peran kita kepada masyarakat masih semakin baik, peran-peran masih semakin baik. Jadi ibadahnya juga tambah keren, kontribusi juga tambah keren. Dan dari waktu ke waktu, hari-hari kita menjadi semakin sampai bertumbuh. Jadi tujuan kita termasuk kita ngaji ini Bapak Ibu dalam rangka cari bekal, cari tool, cari alat agar kita terus semakin berkualitas seperti kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah, malam ini Bapak Ibu kita akan sharing apa judulnya? Break time. Langkah membangun keselarasan hidup. Break time. Kita akan belajar break time. Langsung Bapak Ibu, oke, letakkan catatan, letakkan pulpen Bapak Ibu, yuk kita bareng-bareng Bapak Ibu. Yuk kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Kita langsung praktek. Coba Bapak kan udah Bapak Ibu kita semua duduk Bapak Ibu, betul? Yuk Bapak Ibu kita langsung latihan, langsung sapa dulu Bapak Ibu. Dari kita duduk. Apa maksudnya ya? Sadar bahwa aku lagi duduk ini gitu.
kita lagi fokus pada duduk kita ya. Mungkin kita seperti dulu di antara dua sujud, punggung kaki kita ini kerasa agak kencang, atau dua pantat kita sedang nempel. Sadari tubuh kita sedang bertumpu pada kedua kaki. Jadi sadari kita duduk. Sadari kita duduk. Sadari duduk. Sadari duduk. Sadari duduk. Terus sadari duduk. Good, ya bagus. Kita lanjut. Bapak Ibu coba ambil salah satu makanan Bapak Ibu. Ambil salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oke, sambil jajan, boleh milih apapun. Sambil yang mana itu, coba Bapak Ibu yang sadari ini rezeki, sadari rezeki. Sadari rezeki dari Allah. Silakan dibuka Bapak Ibu. Kemudian boleh mulai dibelak pelan-pelan Bapak Ibu. Sadari rasanya Bapak Ibu, mungkin gurih, manis. Sadari rasanya. Saya sudah makan jeruk. Manisnya itu manis yang beda dengan gula dan yang lainnya. Khas. Yuk, Bapak Ibu, fokus kita di daharan makanan yang Bapak Ibu dahar. Untuk Bapak Ibu. Sadari rasakan. Enak benar. Sadari rasakan ya. Sadari rasakan. Mungkin ada kecutnya, manisnya, asinnya, gurihnya. Silakan akan diletakkan, nanti kita mulai lagi. Bapak Ibu, yuk kita boleh berdiri semuanya. Ya, pura-puranya kita mau sholat ya Ibu, kita bersiap mau sholat. Kita sudah berdiri di mihrab, kita bisa jaga kita di karpet, di apapun itu. Oke, sadari kita berdiri. Kalau sadari kita sedang mau sholat, pura-puranya. Jadi kita sedang berdiri mau sholat. Sadari berdiri mau sholat. Sadar sudah berdiri mau sholat. Bisa? Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita latihan lagi. Nanti saya ajak Bapak Ibu untuk melangkah 3 langkah ke depan. Nanti 1, 2, 3. Tapi pelan-pelan saja. Jangan nabrak minuman ya. Nanti kasih bolong bersih-bersih. Cari cara pokoknya 3 langkah ke depan. Ya, kita melangkah. Langkah. Pura-puranya Bapak Ibu, pura-puranya. Kita sedang melangkah. Di langkah 3 itu adalah mihrab tempat kita mau sholat. Paham ya? Maka pelan-pelan kata kunci sambil yang dari sedang berjalan menuju tempat sholat. Pelan-pelan. Boleh?
3, 2, 1. Beri mundur lagi kembali ke awal. 3, 2, 1. Mulai. Mundur kembali ke tempat awal. Ya, langkah 3 ke depan. 3, 2, 1. Sekarang masih berdiri, boleh mundur. Ya, kalau mundur pura-puranya, pura-puranya kita sholat, kita sedang takbiratul ihram atau niat atau wajah niat ya, sholli atau kamar aja, atau niat. Nanti kalau ibu, kita katakan Allahu Akbar, tetapi tidak sedang mengatakan. Ya boleh. Tapi betul-betul sedang panggil sang Raja Madiraja, sang pemilik alam semesta. Jadi untuk hati kita yang bermain. Karena kita sadar kita sedang menyebut Allah Akbar. Ketika Allah Akbar berarti kan Allah besar, betul? Ketika Allah besar yang lain maha kecil. Disadar Allah Akbar. Boleh? Ya, saya kasih apa? 3, 2, 1. Allah. Oke. Nanti sadari tangan kita angkat itu sadari ya. Sadar. Ini kita lakukan dulu. Boleh ya? Boleh? Kita lagi ya. 3, 2, 1. Allah. Sadar kita sedang manggil Allah sang Raja Madiraja. Karena sering kan kita sholat ini Allahu Akbar. Pernah ngalami? Iya. Pernah masa lalu. Jadi berulang Allah. Kita sadar maka nanti ini berpikir nanti latihan terus. Terus berikutnya yuk sedekap. Pura-puranya kita sedang doa iftitah gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu tahu artinya tahu? Halo? Artinya tahu? Bagi yang belum tahu artinya ya inna sholati berusaha sedang membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tapi bagi yang alhamdulillah yang tidak tahu artinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya hidupku wa matiku lillahi rabbil alamin. Kalau lillahi rabbil alamin karena ya Allah ya. Kata kuncinya adalah kesadaran. Apa kata kuncinya? Sadar bahwa saya sedang. Nah, cirinya sadar kita sedang fokus ke situ, pikiran kita nggak mana-mana. Karena nanti kita akan latihan betul-betul time latihan mindfulness. Boleh ya? Gitu ya? Ya, 3, 2, 1. Kita lagi 3, 2, 1 go. Ayo 3, 2, 1 go. Terakhir kita lakukan lagi pura-puranya kita tangannya di pos gini. Pura-pura tahiyat ya selesai tinggal Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat katanya menyadari bahwa saya sedang mengucapkan salam. Boleh ya? Yuk. 3, 2, 1. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Lagi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini latihan selesai. Sekarang kita latihan salaman. Jadi Ibu salaman, yuk silakan salaman berpasang-pasangan. Oke, salaman yang sebentar Ibu sadari saya sedang megang nakam.
sadari hangatnya, gitu. Betul-betul sadari hangatnya. Jadi nggak salah, kan ada rasa gitu. Iya. Betul-betul sadari kan. Oke, boleh? Ya, 3, 2, 1. Katanya sadari. Ya, lepaskan. Dan ibu sadari, salaman lagi. Lepas. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekarang silakan duduk Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, baru saja kita berlatih melakukan satu sepenuh hati. Sepenuh hati itu hati kita penuh ke situ. Sepenuh hati artinya kita tuh perhatian penuh pada satu titik fokus yang kita fokuskan. Ketika tadi kita dahar, kan bisa kita berjadi kita makan ya, sambil kita nggak bisa lebih dulu. Berarti ketika kita lagi makan, kita mikir yang lain, karena menebar merapat nyusul. Berarti perhatian kita saat makan sambil makan itu ada kesana. Tetapi saat kita perlu latihan, betul-betul saat kita makan, Bapak Ibu, ini sepenuh hati masa sedang makan. Nanti Bapak Ibu naik mobil atau motor, duduk-duduk di tatar, rasakan getarannya, sadari getarannya. Apa yang ada di mobil, di kemudi itu, merasakan aku berkemudi. Karena dilus-lus itu dashboardnya misalnya dan sebagainya. Jadi itu latihan kesadaran, sadar penuh, fokus pada satu titik objek. Oke, dalam bahasa yang lain itu disebut sebagai mindfulness. Apa namanya? Mindfulness. Ini perlu latihan terus dan terus Bapak Ibu agar kita bisa betul-betul terlatih untuk mindfulness. Mindful itu pikiran ya artinya. Dari kata mindful, mind itu pikiran, full. Jadi mind kita difullkan gitu ke satu titik objek. Namanya mindfulness. Bicara mindfulness, Bapak Ibu, ini adalah kajian ilmu psikologi yang tidak pernah selesai. Maka usul saya Bapak Ibu nanti iseng-iseng ya, daripada nonton YouTube saya tak jelas ya, pakai masuk ke YouTube mindfulness, bisa ada ratusan video tentang mindfulness. Ada ratusan bicara tentang mindfulness. Yang ujung-ujungnya apa arti mindfulness? Ada sepenuhnya hadir diri kita pada satu titik fokus, titik objek tertentu. Namanya saja mindful. Mindful. Itu yang katakan tentang itu. Mindful. Ada seluruh main kita ini, pikiran kita itu menyengaja, lebih tepatnya menyengaja berfokus pada titik fokus tertentu itu. Pertanyaannya Bapak, kenapa kita penting untuk mindfulness? Karena diri kita ini selalu ada trigger, apa trigger? Rangsangan, pemicu, distraksi, gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar kita selalu, samping kita ada gadget yang kita iseng-iseng, artinya bisa sekian menit, sekian puluh menit, nyekrolling dan sebagainya, betul? Betul? Lingkungan teman-teman datang akhirnya ngomong kalau tidur dan sebagainya, betul tidak? Betul? Betul? Tetangga yang telah mengambil langsung kamu ikut nyanyi.
Itu dari luar, eksternal dari luar. Oke, termasuk itu. Nah, dari dalam pikiran kita nggak bisa berhenti. Pikiran kita nggak bisa berhenti. Jadi kita belum menang sitik kayak gitu. Menang sitik aja. Itu pikiran kita harus ngorongin ya Bapak Ibu. Ini kalau latihan baru sampai 51 menit aja, diam aja fokus pada pikiran. Zep, langsung sesuk sampai aku ya bilang Allah. Zep, kita udah cucian. Siapa dulu pas sesuk punya terima ya tak dengan bocah-bocah sekolah. Tak langsung, wah iya diabetesku pindah. Jadi itu nggak pernah berhenti Pak. Nggak pernah berhenti. Nah, kemudian aktivitas, tindakan yang kita sudah biasa melakukan. Sholat misalnya, karena kita udah bisa sholat, terus hafal bacaannya. Ketika sudah hafal, jika tidak berfokus pada bacaan sholat tadi, kita sholat langsung, maka pikiran akan aktif terus. Pernah alami saat kita sholat pikiran orangnya terus. Paling kita baca Allah, tapi alhamdulillah, kita juga baca, tapi pikiran kita ya orang. Pernah alami? Pernah masalah? Kenapa? Aktivitas sholat kita udah biasa. Karena udah biasa, ini sudah bawah sadar. Bapak udah biasa dari ini udah biasa pakai. Tapi ya kesukaan saya biasa. Artinya ini bukan yang aneh. Tapi misalnya Bapak Ibu ini saya kasih kita hari disuguhi buah yang kita baru kali ini pertama. Maka perhatian kita kan sangat perhatian. Kita ambil buah-buah dia. Kita sangat fokus. Tetapi karena buah udah biasa kita makan, akhirnya apa? Kita sudah tidak perhatian kita makan. Akhirnya pikiran kita nganggur karena nggak diarahkan. Nah, ini karena pikiran tidak diarahkan, maka pikiran ini. Kalau sih paham? Dulu Bapak Ibu ketika kita belajar tentang motor, sepeda, kan sangat fokus nih, betul? Kalau latihan itu dulu, akhirnya kita tahu bilang spion kanan, kiri, kan orang berpansal, kita sangat perhatian. Dan saat itu kita betul sangat perhatian energi pikiran bahkan anak kita, mama, penguasai gitu. Kita nggak mau terganggu. Kenapa? Kita sangat terfokus. Tapi lama-lama ketika ketika udah bisa nyetir, wes kan nyetir kan dengerin musik apa gitu ya. Namanya multitasking. Nah, multitasking itu pikiran yang melonjak sana sini kerjain macam-macam, itu multitasking. Kayak ibu-ibu itu ya pagi-pagi sambil nyuapi anaknya, ya dia nyuapi anaknya, ya masak, ya marah-marahi suami, jadi saja itu kan multitasking. Nah, mindfulness itu monotasking. Monotasking. Tantangannya Bapak Ibu lagi tantangannya adalah segala sesuatu udah biasa kita lakukan. Itu menjadi kebiasaan. Saat kebiasaan itu pekerjaan melakukan itu sudah diambil alih oleh bawah sadar namanya. Ketika pekerjaan sudah diambil oleh bawah sadar, akhirnya apa? Pikiran nganggur. Maka jika tidak diarahkan pikiran pada satu titik fokus tertentu, maka belayang ono ini. Kalau sini paham? Lagi latihan nyetir, sang latihan nyetir kan ini energinya fokus, jangan tabrak, jangan disenggolan, jangan dibaret, oke? Oke, bicaranya ini gas berjalan, oke. Maka seluruh energi kita sedang fokus ke situ, ya. Tapi lama-lama nyetirnya kita punya kompeten jadi biasa. Ketika semakin biasa nyetir, maka tugas nyetir diambil alih oleh namanya pikiran bawah sadar. Diambil apa? Pikiran bawah sadar atau pilot otomatis. Ketika sudah pilot otomatis, pikiran nganggur. Ketika nganggur, Bapak Ibu, maka
dia akan cari kerjaan. Niki rono rene. Maka tadi Bapak Ibu saya dari Ampel ke sini, Bapak Ibu, saya tahu aku nyetir biasa. Lewatnya ya tol, artinya karena tol nggak perlu ekstra. Tapi belum hujan kan sangat fokus konsentrasi Bapak Ibu. Fokus energinya fokus, wah itu sangat fokus. Tapi kalau nggak hujan deras kayak gitu, santai. Karena di kondisi tertentu. Nah begitu hujannya sudah berhenti, Bapak Ibu sampai kemarin berhenti, aku minggir Bapak Ibu. Ngapain Bapak Ibu? Aku belajar, tapi untuk belajar tentang rezeki makrifat dari kehidupan aku. Saya langsung nyetel itu. Agar apa Bapak Ibu? Agar pikiranku rara ini. Jadi nyetirnya biar dipegang oleh pikiran bawah sadar saya, maka pikiran saya biar pikiran kurang keras dan sebagainya, saya kasih kerjaan. Apa kerjaannya? Belajar. Lanjut. Siap lanjut. Nah, jadi tadi duduk udah biasa duduk, kembali tadi latihan ya. Kan udah biasa duduk, mungkin bukan ngomong gini. Itu pikiran yang gini. Kita udah biasa duduk, begitu duduk nganggur aja, langsung pikiran kemana-mana. Langsung bergerak menjadi namanya multitasking. Ibu sambil masak, pikirannya kemana-mana, kecuali barulah bikin masakan menu baru Korea food atau apa, ditambah sangat fokus, sangat konsentrasi. Maka Bapak penting kita untuk belajar berfokus sepenuh hati. Belajar untuk namanya monotasking. Belajar untuk mindful. Kenapa? Agar kita bisa mengarahkan diri kita pada satu titik objek tertentu. Agar kita bisa mengarahkan satu objek tertentu yang kita inginkan, bahkan kita sengaja. Tadi contohnya baru ketika awal tadi kan udah sholat nih. Ketika Bapak Ibu tidak mau fokus kan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka meskipun gerakan Bapak Ibu tangannya Allahu Akbar, pikiran bisa ke mana-mana. Ya toh ya. Doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyi. Wes apa? Karena wes apa itu akan dihandle oleh siapa? PPS pikiran bawah sadar. Ketika kita tidak menyengaja berfokus pada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati alamin, pikiran belayar ini. Meskipun kita membaca inna sholati, pikiran mikir sate ayam, mikir jajan kawan-kawan, jadi kemplang atau kasino, itu pikiran kemana-mana baik. Oke, halo. Nah, makin kita terlatih, makin kita kompeten, kita bisa memilih objek fokus. Kita bisa menyengaja untuk terus berfokus pada titik fokus yang kita pilih. Jadi nanti setiap saat kita tuh milih gitu. Milih titik fokus tuh. Oke. Kenapa saya bahagia dengan mobil Avanza saya? Apa 189 dari padahal aku juga pengen di mobil Lexus tuh. Oh, idola satu Lexus. Regane 1,3 M ya. Sampai kalau kebayang itu enak Lexus ya. Wah, keren gitu aja. Tidak orang yang keren tuh pakai dengar warnanya warna silver. Keren Pak. Lexus. Oke. Nih kenyataannya hari ini masih Avanza. Lumayan warna utama. Nah, kenapa jajannya aku ini jajannya Lexus? Nih kasus nyatanya kemampuannya baru Avanza. Dan saya bisa bahagia banget. Ketika apa? Ketika pikiranku, alhamdulillah diparingi mobil Avanza. Ketika saya alhamdulillah, mereka sama besarnya itu pada mobil Avanza,
maka seluruh energi perhatian saya monotasking pada Avanza. Enaknya jika kasih rezeki Avanza. Maka deritaku karena belum kuat tuku Lexus gak apa. Oke. Halo. Ibu-ibu, Bapak Sarwati, bojoku ini sekarang statusnya satu lagi. Setengah tua, belum mau gilut-gilut. Full press body, special engine. Boleh jadi nurutin pikiran, nurutin nafsu, bojoku tambah gilut-gilut ya. Padahal biar oke. Saya bisa pikiranku bisa menderita loh Ibu ketika fokus kali itu. Betul? Aku lali, aku itu barang ketika saya fokuskan, fokus pada alhamdulillah ada sosok perempuan yang menemani saya, mengabdi saya, berkhidmat, mengalami berjuang. Ketika pikiranku saya fokuskan ke situ, Bapak Ibu, lali nek umurnya wis 50 munjul. Terus tidak terlalu menggairahkan Bapak Ibu. Sampai sini pertanyaan saya, monotasking penting? 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 Penting. Jadi Bapak Ibu, ini latihan mindfulness ini luar biasa. Makin terlatih, makin kita gampang fokuskan. Kenapa? Begitu kita berfokus pada satu titik dan terlatih, maka titik di luar titik fokus itu akan mengalami bias, akan mengalami blind spot, mengalami sepotong nggak tampak. Nggak tampak. Jadi saya kira kita apa? Hari ini saya ketemu itu bahagia banget dengan saya, bahagia banget. Bahagia banget. Kesel terang jadinya, jujur ya. Kenapa saya berangkat rumah jam 3 pagi tadi? Kenapa jam 3 pagi saya padang sari sana di masjid? Misi. Semangat Bapak Ibu pada jam 3 sudah tahu tujuh nyetel lewat tol. Bapak masjid turun tanda-tanda kehidupan. Kenapa tadi pagi bahagia? Saya hanya nyetel fokus Allah banget. Saya di mobil itu nangis loh Bapak Ibu. Sampai nyetel ya Allah terima kasih sayangmu. Kau ringankan hamba untuk berdakwah, untuk berjuang. Diparingi mobil. Coba saya nggak punya Avanza, karena nggak kota, betul ya? Waktu kebutuhan tunggang, berubah, rusak gawean diri, waduh, betul ya? Ini tinggal ini. Masya Allah, ya Allah, nangis loh. Ya Allah, tinggal senang orang, tinggal berkesempatan bisa berdakwah, berjuang, ya Allah. Jadi perjalanan dari rumah menuju ke Padang Sari, itu perjalanan yang sangat indah. Kenapa? Mindful. Energi saya searahkan kan cuma tak steril. Tak steril. Ini karunia tidak semua orang bisa melakukan. Tidak semua orang oleh Allah dikasih kesempatan seperti ini gitu loh. Untuk misi di masjid. Ya kalau subuhnya sekarang jam 5:30. Agak siangan gitu kan ya. Mau pantesan ya. Waduh lagi azan. Wah udah seperti itu. Setelah itu setelah selesai sholat kan mulai kaget, penonton sakan kursi putri lain. Aku duduk, ya Allah, kayak gini nih, tunggu kursi di masjid. Aku kok tunggu duduk, ya Allah, engkau muliakan hamba, ya Allah. Itu ngomong, nyampe orang pintar, kok dikesempatan. Jadi, akhirnya dakwah itu menyenangkan. Itu karena saya mencoba mindful. Ini yang sayangnya Allah. Malam ini juga gitu Bapak Ibu. Saya cuma nyetel saja. Kalau tadi kan saya udah semoga nyampe gitu ya. Saya dapat Mas Amin nanti malam bisa. Alhamdulillah. Telat ini beliau bisa. Dan saya masih berpada dengan gampang. Mas Amin aku bisa kali genong udah jurus ini. Kan bisa gitu ya? Udah terus ini, wah tak keren sih ya, wes menjenengan musik sih ya, wes belum waduh kayak kocok-kocok. Bahkan Mas Amin kalau bisa dibanding saya yang gini,
Tetapi kenapa saya semerindir? Apa semerindir? Semerindir. Tetap kesini. Karena ini malam luar biasa nih loh ini. Ini luar biasa loh. Betapa Allah beri kesempatan satu sharing. Bapak Ibu digerakkan di dalam masing-masing ke sini ya Allah. Yang gerakkan Allah. Jadi di sini malam ini Allah menggerakkan jenengan rawuh di sini. Allah menggerakkan saya datang ke sini. Jenengan digerakkan untuk belajar. Aku digerakkan untuk berbagi. Ini pertemuan aku nih malam ini nggak main-main loh Bapak Ibu. Pertemuan malam ini adalah pertemuan yang menggembirakan. Jika kita mindful pada titik fokus yang kita pilih. Coba sasaran titik fokus. Kesel-kesel. Kita positif kalau biasanya. Syukurannya mau 5 iji. Ketika saya fokus pada syukurannya dan sebagainya. Win menang. Itu misalnya. Rawuh dinas apa misalnya. Maka Bapak Ibu, ketika pikiran saya menggiring saya pada fokus lain yang dalam tanda kutip tidak menguntungkan saya bisa menderita. Paham saya di sini? Paham? Karena saya mindful, saya monotasking pada titik fokus yang menguntungkan saya kan. Apa itu? Nanti gua ada kesempatan Allah berikan pada hamba. Ini kan fokus di situ, happy Bapak. Ya sampai sini kata saya latihan mindful penting. Jadi saudara tadi setiap hari latihan itu, setiap hari latihan itu menyadari. Tadi saya bilang baru belajar menyadari ya. Nanti kita membangun kesadaran spiritual. Tadi kan sadar aku nyetir, misalnya kita nyetir. Nanti naikkan lagi bahwa Allah terima kasih diparingi mobil. Terima kasih nggak semua orang. Gitu. Pas Allah semuanya nih aku suami Allah. Kamu sebelum kalau aku atur nuwun ya Allah. Itu bisa kita mainkan. Ini yang latihan ya. Tapi tidak gampang karena yang perlu kita intensif. Tapi besok latih nanti makin kita terlatih, betul-betul hidup ini hanya masalah pemilihan titik fokus. Buwin yang di kantor mungkin merasa dipukul, aku dia pusing, dikongkon. Kok kantor aku sing paling gawe nek dhewe. Bayarannya mana sing paling pendek misalnya. Boleh jadi apa dengan begitu. Dan itu boleh jadi fakta, boleh jadi. Kita di foto, kita di kerawat, kita di yang lain. Misalnya. Tetapi ketika kita mindful, Allah ini kesempatanmu. Wah kesempatan ya kasihkan orang aku yang ditinggali. Pegalan dipanika. Alhamdulillah. Jadi ketika banyak terjadi buruk sama kita, itu kita mindful kan bahwa ini kesempatan ada amal-amal soleh. Karena Bapak Ibu nanti perjuangan tidak harus saat teriak-teriak kayak gini loh Bapak Ibu. Contoh, ketika pekerjaan itu di ruang lain, boleh jadi itu penyimpangan pirang-pirang, begitu cekel ini penyimpangan sini, kalau tidak ada penyimpangan dan nawa itu kita menyelamatkan aset negara misalnya, saya ngomongnya. Maka ini sebuah perjuangan, sebuah dakwah ibadah ya. Ketika sing dadi panitia liyane do ndanduk ndas bantu tanggung jawab. Sementara kita sing lain orang lain, citrane piye, citra bagian kita apa. Tapi aku mengambil bismillah. Nama itu apa? Oke. Jadi nyontoni kanca-kanca nyambut gawe sing bener, nyambut gawe penuh integritas, nyambut gawe penuh tanggung jawab misalnya.
Nah, itu yang berikan contoh misalnya dengan mindful yang kita lakukan. Jadi nanti kita yang melakukan itu. Dan latihan itu sekaligus sebagai namanya break time. Break time. Ya, Bapak Ibu, ini kan momentumnya kemarin ada khawat itu. Jadi saya punya teman, Mas Aris Giansa. Teman saya ini punya teman. Teman saya punya teman. Kalau saya cerita, wah aku baru workshop yang LA itu Los Angeles ya, bukan Lenteng Agung, Los Angeles, Amerika. Aku baru LA. Berapa bayarnya workshop itu? Tak salah gitu. Bayarnya kan dirupiahkan 104 juta. Di 104 itu hanya baru untuk biaya ikut workshop itu. Belum hotelnya, transportnya dari Indonesia ke LA. Nah, oke. Dengan bangganya, oh ya keren dong, teman saya. Bertanya apa? Terus dia bilang ada lokasi, waduh kok lapang. Oh, dia bilang, aku mau kolor. Aku cuma dicoba semacam padang. Tempat padang, maksudnya tempat. Pertama dikasih pengantar, cuma tak belok rusak, belok rumput, aneka buah, aku diajak makan yang aneh-aneh, bla 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 bla, bercerita, panjang bercerita. Jadi setelah disebutkan, ternyata waduh, aku cuma dicolok kayak imangan sederhana, dicolok. Tapi menariknya. Jadi yang kalau kan terus keimanan, dicolok belum rusak. Pokoknya apa alam gitu kan ya. Tapi yang menarik, kenapa teman saya ini luar biasa? Kenapa menonton luar biasa? Apa kata dia? Iya, masalahku jadi ngerti neng di bla gitu. Aku ternyata aku bermasalah, jawabannya tapi aku rapat ini. Jadi dia malah transformasi gitu. Dia mulai perubahan yang luar biasa. Nah, kenapa Mas Aris Giansa ngomong dengan saya? Karena saya tahu kalau dunia lebih. Maka bila kita kenal sama dia, lah apa datanya yang LA? Tinggal neng Bali melu mertaade, namanya meditasi vipassana. 5.000 cuma dicoba kayak sego lodeh, sego pecel. Blok diajak nunggu, diajak mindfulness tadi, atau melu gede prama, atau yang lain, bahkan agama sebelah punya nama retreat. Salah satu itu cuma di Bali, hasilnya kode hasilnya karena itu lepas. Itu feeling, apa ada taneng? Khawat itu mau cedak delok telok, tapi dicedaknya Gusti Allah. Workshop yang di LA 104 juta tadi judulnya Break Time. Nah, Google silakan ya. Di tempat-tempat yang lumpuh kayak kursi, ayunan, cilik-cilik, kayak ayunan, artinya sesungguhnya tempat yang di LA itu kita bahkan sama, nggak boleh HP disita macam-macam, nggak boleh ngomong, persis sholawat, cuma tidak dididik untuk sholawat, tidak diajak sholat malam, tidak diminta untuk sholat taubat, tidak disuruh pegang Quran. Bedanya kuwi. Beda meneh sholat gratis. Jadi bisa nanti ketika Mas Aris dan Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sama dengan LE, sama dengan sholat Bapak Ibu. Ini kan dikondisikan Bapak Ibu. Seperti kemarin borong derek kolwat itu, di sana mulai Jumat, Sabtu, Minggu, begitu masuk, daftar, HP sudah disimpan, tidak boleh ngomong, orang lain menentok. Bahkan sholatnya jamaah, sholatnya munfarid sendirian.
Kenapa? Bayangkan kalau kita ngomong gini kan kita dirangsang terus, betul ya? Buara ketika sore disiapkan makanan macam-macam. Nah itu ngomong ada, ini sop kurang ini, kurang telurnya cilik gitu. Betul ya? Tapi kan nggak sempat ngomong, akhirnya Allah kan mindful secara alamiah. Selama kita melepaskan lihat ya, akhirnya lebih dulu. Ya Allah, masya Allah ciptaan saya. Alamnya ya. Ciptaan sayuran ya Allah. Ya Allah. Artinya nanti objek kita seharusnya melihat sebagaimana di tempat Mertaade atau Gede Brahma di Bali itu kan begitu. Biasanya makan sate, burger macam-macam, makannya sego bayam karo sego bulan jadi mikir. Fokus di rasanya perhatian. Kan itu begitu. Nah, ketika selamiah kita melakukan mindful, maka Bapak Ibu otak kita terjeda, terbreak time untuk tidak khawatir, takut, overthinking dan sebagainya. Ketika otak kita tidak overthinking, takut, khawatir, maka kita banyak ngomong dengan bagian diri kita bisa ketemu jangan salah aku dan jajan dokter aku saya salah. Banyak perubahan di situ Bapak Ibu. Kenapa? Break time. Kita tidak diganggu oleh pikiran-pikiran kita sendiri karena kita secara alamiah tadi memfokuskan pada titik fokus. Nah, kabar baiknya kita pun bisa kholwat setiap hari. Berdiri mau sholat, sadar Allah biasa kamu rungsung. Berdiri Allah, terima kasih bisa berdiri, Bapak mau sholat ya Allah. Terserah dengan bahasa yang kita punya kan, misalnya Allah, Bapak mau sholat, terima kasih. Hanya begitu berpikiran gue kemana-mana, kan aku sholat gak buru-buru. Jadi ya Allah terima kasih sekarang sholatnya saja. Ya Allah terima kasih. Sekarang sholatnya sakopet. Oh itu aja sudah belum takbiratul ihram itu sudah mengalami proses mikrot yang luar biasa. Gitu. Ini luar biasa. Jadi setiap hari bisa begitu puasa sambil mususi. Masih mususi nggak boleh itu. Sadari tangannya kerkas. Kalau airnya, dressnya itu Allah. Goreng tempe ya Allah. Nanti makin terlatih Bapak Ibu, nanti diri kita makin sensi. Indra kita makin sensitif. Bisa sesuatu positif. Nanti Bapak Ibu percayalah karena kita biasa berfokus ya. Nanti kita lihat di lampu merah Bapak Ibu. Boleh jadi lihat abang ocol, hutan-hutan gitu. Kita aja sudah Allah terima kasih gitu. Untuk bapak-bapak yang jajal orang-orang yang untuk muda itu itu aja akhirnya menjadi alat untuk bersyukur. Impactnya kita bahagia, merasakan hidup kita ragu-ragu lebih-lebih. Allah berikan pada kita kuas. Boleh jadi tentang Bapak Ibu punya tetangga yang berkebutuhan khusus misalnya, waktu memang ingin misalnya. Boleh jadi dulu kan agak perhatian biasa lah itu. Tapi nanti semakin latihan mindfulness Bapak Ibu, kita sensi tuh langsung. Allah terima kasih kau berikan anak papa pada yang bawa sehat apa. Tadi saya kan mulai tadi sambil beli wajan orang tua sambil pilih duit saya gerak macam-macam loh. Dulu biasa ya saya pilih saya ingin
Betul, kalau saya tidak tahu terima kasih Mas yang umur hamba sampai 56 tahun belum pernah sampai orang itu paling masalah kalau apa. Mungkin bagi bapak itu menonton tidak, karena itu hati saya fokus ke situ. Allah, terima kasih sayang tiada Allah ya Allah. Kau berikan sehat sampai sehat, belum tahu urusan rumah sakit loh, belum tahu semoga doanya sehat terus sampai ya. Aku belum tahu oknum loh, belum tahu loh, sok kenapa aku. Ini kan karunia Allah, betul? Hari yang dorong sehatnya kemarin cuma untuk apa sekarang orang ngeluh, betul ya? Nanti semakin begitu banyak melihat Allah ini memberikan karunia yang luar biasa. Hanya cuma nomor Avanza, nomor Cilik, burung bisa betas Vitam misalnya. Itu kan urusan cimen itu receh itu, betul ya? Betul? Nah cuma bojone rada kasar-kasar itu receh gitu, betul? Betul ya? Kita oleh Allah diberi kesehatan, diberi ini itu. Hanya cuma bojone kurang-kurang sitik, atau galak-galak sitik, atau vokalis sitik, receh itu. Kita nggak ngomong di situ. Karena apa? Karunia Allah tidak ada. Maka Bapak Ibu, orang tidak bahagia itu karena apa? Tidak mindful. Otaknya overthinking, salah fokus. Maka pentingnya latihan mindful, latihan break time setiap saat. Bahkan dia usah wanti-wanti pada Bapak Ibu, tahun depan derek sholat long dino. Maka niatkan baru tahun depan kita sholat. Kenapa? Oh, nanti kita bimbing dari awal agar Bapak Ibu tidak berubah. Karena saya yakin Bapak Ibu sholat tenanan lebih hebat dibanding umroh. Bukan mau menyampaikan aspek ibadahnya ya. Tapi umroh kan nggak tahu ilmunya, betul? Dia tolak kalau bawa HP, betul? Guys, aku mau tolakkan dua, guys. Lah, ini umroh tolak kok orang mindful. Guys ini, ya Allah. Sambil umroh mikirnya bikin konten. Ketika saim lah, aku jalan ini baru sofa mama putaran keserian ini. Liane nangis, Allah menghayati ibadah Ibunda Hajar sofa mama. Kenapa tidak terlatih? Orang gengar udah bagi pisang kok. Bagus biasa loh, nggak gengar hati-hati. Nggak terlatih. Diri orang ngantri mau buat aplikasi benisone mau udah biasa tak, bapak udah nangis ya. Gede banget kok, kan nggak terlatih. Ini ada sholatnya bisa kita agarin. Yuk, kalau latihan kita sekarang. Sampai dulu ya. Siap. Tadi pas ini langkah sadari betul. Nunjuk sadari beratnya. Banyak sadar ya. Warnanya saya coklat tunjuk. Rasanya sadar itu. Kalau kayak jahit-jahit ini, pon-pon, itu aja ya. Ini latihannya sesederhana itu kan lihat yang bagus betul. Artinya non saya ini minum nggak bisa berkekel selesai betul. Itu nggak main full gitu. Tapi sengaja memilih. Bahkan dari non saya ya, bibir kita menyentuh di apa namanya? Cangkir, penampang cangkir udah disadari. Yuk, ada boleh ya. Bukan cangkir masing-masing atau itu. Gelasnya aja gelas. Ini contoh sesederhana itu loh, coba. Kita letakkan bibir ketemu apa? Beneran, apa jenenge? Pak Budi. Apa jenenge? Bibir cangkir. Bibir sama bibir. Satu bibir kita saja, coba. Cuma sadar nyentuh. Setelah sadar nyentuh, boleh diunjuk sini-sini. Kita menyadari rasa ada manisnya, ada legitnya, ada pahitnya, dan sebagainya. Sesederhana itu Bapak Ibu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW beliau ini dahar
Punyanya berapa kali? 33 kali, betul? 33 kali. Hadis itu kita nggak bisa menangkap apa suasana hati dan di Rasulullah saat 33. Nggak mungkin kelasnya Rasul menentak. Nggak mungkin. Ada sesuatu suasana batin yang kita nggak tahu, nggak sampai menangkap itu. Rasulullah sehari makan istighfar 100 kali. Kelasnya Rasul nggak mungkin cuma atau nggak mungkin. Saat istighfar itu ada sesuatu yang beliau sampaikan. Sebagai bentuk keprihatinan dan sebagainya, beliau kita masuk. Artinya bersama lalunya, sholat kita kan tumak ninah. Apa sih tumak ninah? Awas sama. Bergambar ngomong ya. Tumak ninah sepenuh hati, Bapak. Awal-awal mereka merungsung. Jeda. Tumak ninah itu awal-awal mereka merungsung, nauyah-oyahkan. Gitu, itu wanita. Sepenuh hati itu tumak ninah, bukan nyantai gitu. Nah, nyantai itu kan bebol. Dalam tradisi Islam ada khawaf, ada usulah. Apa itu usulah? Menyendiri. Apa yang menyendiri? Rasul pun lakukan di Gua Hira, Nabi Musa, semua para kasih Allah kan itu. Nah, ngapain Rasul di Gua Hira? Gak pasti main phone. Kelasnya Rasul baca Quran pasti di pas. Di Gua Hira berapa kali? Ketika Rasul baca Quran pasti nggak asal kayak kita baca kayak gitu. Mindful. Wis, Bapak Ibu, monggo belajar mindful salah satu Bapak Ibu. Silakan lihat riset ada di YouTube banyak banget. Mindful, nanti Bapak Ibu masuk di YouTube mindfulness. Mindful. Banyak banget. Kalau bisa belajar setiap hari untuk berbuat latihan, tapi ini selalu bukan di sini. Nah, saking gampangnya, saking sebenarnya banyak orang tidak percaya bahwa aktivitas itu powerful. Karena nanti ketika kita sudah terlatih, kita betul-betul akan mampu menguasai pikiran kita baik. Kita betul-betul akan mampu memilih titik fokus yang kita pilih. Hari ini saya tidak pusing soal pilpres Bapak Ibu. Kenapa? Saya memilih untuk tidak baca berita, tidak ikut terlibat soal diskusi macam-macam. Maksudnya Pak Camat kan tugas gitu ya. Nah, kurang urusan belas. Ya wes, main nyoblos gitu. Pakai gaya yang baik, tapi pikiran saya mindfulness termasuk nanti ketika kita sedang berada dalam titik yang tidak nyaman, itu bisa segera sadar langsung apa. Saya kira sempat nonton YouTube saya nggak manfaat, cuma sekedar habisin waktu, sadar. Bahkan dulu saya pegang gadget HP itu saya yang 5 menit jadi sosial media misalnya ya, kalau cek atau pakai FB semacam ini, saya buat kontrak ya, itu pegang, oke, 5 menit. Bahkan sebelum buka itu, saya sudah masuk timer dulu ya. Jadi saya sepenuh hati fokus pada gadget itu, sosial media cuma 5 menit. Yang jika tidak, akhirnya crawling ini, langsung mulai inara rusli, orang manfaatnya. Bahkan sekarang HP saya selalu di tas. Jadi saya ngambil pas membutuhkan, bukan iseng-iseng segitunya sekarang. Ini kemajuan saya. Termasuk HP saya selalu silent. Bisa selesai. Saya nggak telepon yang memang jelas soalnya penting. Enggak. Nah, kenapa? Bapak kami dari ini menawarkan kan dirinya. Penting pasti ada itu di situ.
Saudara itu banyak hal kita bisa latihan ya. Sehingga nanti pikiran kita makin clear, makin menyengaja kita isi hal yang bermanfaat. Sampai malam hari ini pendapatan pembelajaran yang benar. Kita menderita hanya karena salah fokus. Sepakat? Sepakat? Kita tidak bahagia karena yang salah fokus. Sepakat? Kita tidak bersyukur hanya karena salah fokus. Sepakat? Maka makin kita cakap memilih titik fokus dan kita mindful sama itu, hidup ini berindah. Hidup ini begitu luar biasa. Hidup yang adalah keindahan. Keindahan, hidup indah, cantik. Gak ada yang kurang. Hidup ini berlimpah. Hidup ini langsung kurang. Kenapa? Karena kita tidak memfokuskan jabatan kita yang belum naik-naik ke sana. Kita tidak pernah memfokuskan waktu untuk proyek naik. Kita tidak pernah fokus waktu itu 14 tahun yang ganti. Aku dibujuk kok vokalis, tidak pernah gitu. Kenapa? Kita nge-set mind kita, mindful. Kita pada saat fokus kita akhirnya itulah saya baru paham apa itu mindset setelah belajar mindset itu mindset disetel artinya titik fokusnya kita setel mindset itu set dulu saya dulu mindset nyetel di dalam radio bahwa itu di Semarang radionya kurang-kurang ada Gajah Mada, radio Sinta, radio Prambos, macam-macam. Kita setiap saat memilih siaran yang kita pilih. Kita hanya berfokus siaran yang kita pilih. Ketika nyetel radio Gajah Mada, maka kita hanya bisa menikmati program radio Gajah Mada. Betul tidak? Betul tidak? Betul? Maka ketika kita nyetel hidup yang penuh syukur, maka yang ada cuma syukur dan semoga bermanfaat. Masih ada waktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan, ada sharing silakan. Ada pertanyaan silakan. Berkaitan dengan tema ini, ya. Oh. Jadi bisa berlama-lama dengan Pak Amin, karena Pak Amin kebetulan juga sekarang kesibukannya tambah. Karena kan ini Pak Amin sekolah lagi dari ilmunya tambah ini Pak ya, semoga cepat selesai sehingga nanti cukup banyak waktu dan tambah ilmu yang diberikan kepada kita. Terus terang saya bersyukur sekali Pak Bambang, saya dulu ketemu dengan yang alhamdulillah. Akhirnya juga ketemu Pak Amin dan semua alhamdulillah juga dipertemukan dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk bulan saya sudah 3 kali. Pertama kali memang juga merasakan sekali lihat buah petai saja petai sampai bisa menangis itu dari karena lihat buah petai itu dari yang belum ada petainya gitu itu ada kemudian keluar buahnya atau punyanya punya bendanya itu terus juga jadi penting dan besar dan seterusnya. Kemudian lihat pohon pisang buahnya kan juga awalnya itu gini terus lama-lama kan
lainnya itu pada buka kulitnya, kemudian buahnya itu kan naik ke atas itu. Rasanya memang luar biasa sekali. Karena oleh Allah, dan saya merasakan selama ini memang kurang bersyukur di Pak Bambang, sehingga apa yang terjadi dalam diri kita itu sebenarnya memang dari apa yang kita lakukan. Artinya mungkin karena selama ini tidak menyadari, tidak bersyukuri, dan selalu mungkin membanding-bandingkan gitu, dengan orang lain bisa seperti ini, kok saya tidak seperti itu. Padahal kita tidak tahu ibaratnya rumput tetangga lebih hijau, ya. Jadi tidak tahu bagaimana perjuangan orang tersebut, ya, sehingga menjadi seperti Bu Titi, Bu Eni itu walaupun lebih muda dari saya, gitu. Tapi beliau belajarnya kan sudah lebih dulu dari saya, jadi saya nggak boleh nyari, tetapi saya juga harus mau belajar dengan beliau. Jadi termasuk Pak Bambang, Pak Amin ini kan usianya di bawah saya, gitu. Tapi luar biasa sekali ya, ini matur nuwun. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang di sini belum bisa tidak hormat, pilih nanti di bulan Ramadan berkenan diadakan mabitnya dan berbulan, kemudian untuk bisa mawat, insya Allah Bismillah, ini diniatkan saja. Mungkin bisa nanti mulainya lagi ingatan, mulainya lagi. Kalau yang di Botok sudah ada, gitu, sudah ada tabungan, karena pokoknya luar biasa sekali, akan merasakan transformasi diri sebagaimana yang Pak Bambang tadi sampaikan. Bulan sudah pernah derek, tapi dari pengajian ini ya kebetulan Bu Ari dulu yang termasuk yang pertama kita ajak ke Tanjung Hulu itu, tapi belum sempat awal karena kebetulan juga masih repot, mengatakan semoga nanti sudah nggak repot. Ngata Pak Bambang dan itu doang ini karena mungkin masih lebih muda dari yang Walter maupun yang dengan peringatan. Mungkin ibu-ibu saya sebut nanti bareng-bareng kita itu lagi. Kemarin sempat agak mencari kesibukan, jadi penggeraknya agak kurang itu. Pak Bambang mungkin nanti perlu menopok, ya wajarnya kita masih belajar, ya. Jadi sebenarnya ada, dan ini tadi sudah dicas Pak Bambang juga Pak Amin, matur nuwun. Semoga setelah ini nanti kami bisa mindfulness, kita kan sebenarnya sudah pernah setiap hari sedikit mengajarkan, tetapi dengan ini tadi kayaknya kan fokus materinya ini, sehingga kita diingatkan kembali nanti belajar mindfulness. Dan kami juga nanti ada itu Pak Bambang, nanti dituran ya Pak Amin ya. Aturnya nanti kita bisa kita atur. Mohon ibu-ibu bisa diri dan bapak-bapak, luar biasa pokoknya. Rasa kata teman-teman sama. Masih sekali Boro itu awal satu pertumbuhan spiritual yang luar biasa. Kenapa berproses semuanya ya? Berproses, dan kita akan terus bergerak dari sini baik-baik. Please, sholat setiap hari. Saya latihan itu dulu lewat sholat malam, berdiri, mendirikan sholat malam, melangkah. Oke. Ketika berdiri tadi sholat malam, salam, merasakan terima kasih Allah, merasakan betul Allah membangunkan hamba bisa menunjukkan malam Allah. Itu kan menyadari sepenuhnya, itu mindful. Bahkan ketika kita melangkah menuju ke untuk dibangunkan jam 3 pagi, Allah terima kasih kau bangunkan. Sadar dibangun Allah, sadar kalau sehat kami ini ya Allah, sampai boleh semati awal itu. Kemudian berjalan menuju ke kamar mandi lagi, kanan kiri, sadari ya Allah
nanti nyadar loh, ternyata naik sele barang kan sadar ya Bu ya. Insya Allah udah kita masuk kamar mandi ya, masuk ke kaki kiri dibuka itu aduh, termasuk mohon ya ketika pipis, saat dari pipis itu loh, ini pipis jadi kenikmatan luar biasa loh tapi ketika kok sosor kalau cewek karena saya ini baru pernah lihat orang untuk pipis pakai kateter betul Bu ya, itu tengahnya dilebur selang bayangkan kayak apa itu sudah biasa. Terus nanti habis pipis macam-macam gosok misalnya ya kelar, kemudian kita wudhu sadar bisa wudhu, apakah luar biasa. Kemudian berjalan menuju ke mihrab ke ruang sholat kita, jalan sambil sadar Allah terima kasih nggak sembarang membangunkan. Oke Pak Ibu ya Allah, tambah sering pakai mukena tuh. Bisa sering pakai mukena berarti indikator kita ini kesalehan seseorang, paham ya? Betul ya? Kita bisa sering-sering pakai mukena itu luar biasa. Berarti frekuensi kita pakai mukena sholat lebih banyak, betul ya? Terus nanti apa nanti? Berarti betul-betul nanti makin terlatih mindful, hidup ini gak ada yang kurang. Hidup ini yang ada yang indah dan indah. Hidup ini gak ada cerita. Soalnya hidup dan bahkan sakit pun tapi. Kenapa banyak orang sakit dia nangis kok aku karena gak terlatih mindfulness. Kalau terlatih ya Allah masih sayang. Kalau melakukan dosa-dosa hamba tetap sakit tapi dia penerima. Apa luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga malam ini mendapatkan pembelajaran yang berharga. Amin. Semoga Mas Amin bisa tutup dengan doa dan tambah ulasan sejenak sedikit agar teman-teman kita semua tambah kuat pemahaman tentang multitasking menuju ke terima kasih wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita muliakan dan kita memberikan syukur seperti ini umur, berikan kesabaran, berikan serta kawannya, hati jatuhnya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hormati juga baca Allah, kita doakan kita ini semoga terus berikan panjang umur, terus berikan kesehatan, memudahkan urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, dan juga Allah pada kita semuanya. Mungkin sedikit saya tambahi ya, karena Nailah yang menguatkan. Jadi saya minta tolong lah untuk tahun depan Bapak Ibu bisa tolong. Ini yang diniatkan dari sekarang Bapak Ibu. Karena mohon maaf, kholwat itu menurut saya selain disampaikan oleh Pak Bambang, ini menjadi kenangan terindah. Karena dalam waktu 3 hari 2 malam kita dipaksa dalam tanda kutip untuk bermesraan dengan Allah. Saya yakin jenengan belum pernah mengalami sebuah kondisi, sebuah keadaan 2 hari Anda tidak bicara dengan siapapun, 2 hari Anda tidak pegang HP, 2 hari Anda tidak komunikasi dengan siapapun. Saya yakin jenengan belum pernah, ya kan? Nah, di tempat itu kita dipaksa dalam tanda kutip, dikondisikan, kita diminta untuk mempunyai sifat malaikat. Karena di situ isinya hanya memuji Allah. Lisannya yang keluar hanya mengucapkan istighfar, berzikir kepada Allah la ilaha illallah. Bicaranya, mulutnya keluar hanya istighfar, keluar hanya bacaan Al-Quran. Jangan lihat teman yang lainnya sama, itu pun semua yang dilakukan. Maka kita dikondisikan satu tempat yang nyaman, tempat yang indah. Untuk apa? Mengingat Allah. Lisan ini hanya menyebut nama Allah, yang kita dengar pun nama-namanya Allah. Ya. Menurut saya yang sewu ini urgent, saya minta tolong. Ya. Kenapa? Karena kita pengen selamat dunia, selamat di akhirat.
Itu ya Bu, Bapak Ibu ya, aku minta saran juga ya, minta maaf, mohon ya untuk berangkat ke sana karena tempatnya juga luar biasa, dibimbing oleh guru juga yang luar biasa ya. Di sana gratis, kita punya ilmu yang luar biasa di sana, punya kemampuan skill tadi, mindfulness tadi sudah dibekali oleh Pak Bambang, sehingga di sana kita bisa tadabbur alam baik lewat ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ya, ini menurut saya dengan cari di majelis taklim di Jawa Tengah dengan nggak ketemu ya, karena keberkahannya luar biasa. 2 hari 3 malam non-stop kita berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. Itu kita dikir la ilaha illallah itu kalau pagi jam 5 sampai jam 6, siang jam 1 sampai jam 2 ya, kemudian malam jam 8 sampai jam 9. Bayangkan, jadi ruh kita itu sangat bahagia karena ada makanan ruh, ada makanan jasad. Makanan jasad itu seperti ini tadi, ini makanan jasad. Kalau makanan ruh itu ada kaitannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman di sana terjadi pertarungan nih antara nafsu ya dengan petunjuk wahyu yang ada dalam diri kita. Maka kalau belum pernah, itu 3 hari itu seperti 1 bulan. Ya kan? Betapa ini jenengan rasakan, betapa awalnya diri ini memang tidak terlatih untuk dekat sama Allah. Dikir itu la ilaha illallah saja, ini klesa, terus balik ini meneh, lorong meneh, bejujur meneh. Ini tanda gitu loh, tubuh kita itu nggak kenal dikir sama Allah segitunya itu belum ada. Tapi coba kalau jenengan duduk sambil nonton HP, duduk kayak gini tuh kuatnya luar biasa, khusyuk yang luar biasa. Ya kan? Nah, maka sekaligus saya kasih PR. Sebenarnya ada bekal sebelum kita menghadap Ramadan. Salah satunya kita bersihkan hati kita dengan bersihkan dari kemusyrikan dan kemunafikan. Ya, salah satunya nanti coba jenengan rasakan. Ya, saya kasih PR juga di majelis yang lainnya bahwasanya coba jangan praktekkan kalau di Jakarta itu sekali duduk 1 jam zikir la ilaha illallah. Nah, jangan saya kasih challenge ya, kita pun praktek setengah jam saja. Coba jangan rasakan besok atau nanti malam setiap hari kita ambil jeda sejenak 30 menit saja. Anda nggak perlu menghitung, pakai tasbih boleh, tapi kita pakainya adalah menit, setengah jam saja dulu dengan latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengko kalau Anda belum biasa, delok jam merah muter-muter. Jadi muter itu sulit banget. Begitu loh bro. Betapa cenderung tubuh kita, ruh kita, nafsu kita itu paling dominan. Kita menjinakkan nafsu kita itu luar biasa. Nah, di kholwat itulah kita dilatih. Nah, saya juga Bapak juga merasakan, aku pulang kholwat itu juga terjadi pencerahan yang luar biasa. Ya, orang gampang kesel, seger luar biasa karena ruh kita itu dicas. Kalau ngecas nafsu kan gampang, keimanan sing enak, makan sate, tangkling, itu bagian nafsu kita ya. Tapi kalau ruh yang dicas, itu energinya luar biasa. Ya, maka saya mengajak Bapak Ibu semuanya tahun depan akan keluar. Serius, Anda akan merasakan kenikmatan spiritual yang luar biasa. Yang kedua, itu menjadi kenangan terindah selama hidup. Karena jenengan di dunia, di Semarang, dimanapun, Anda belum pernah merasakan tempat yang sebagus itu, dan Anda bisa merasakan berdialog dengan diri Anda sendiri, bermesraan dengan diri Anda sendiri, ngomong dengan diri Anda sendiri, dan juga membangun kedekatan kepada Allah. Ya, apa artinya 3 hari 2 malam Bapak Ibu? Dibanding dengan kehidupan kita yang luar biasa. Guru kita ini luar biasa. Beliau tahu bahwa kesibukan kita yang luar biasa, ditarik sejenak, pit stop sejenak. Untuk apa? Recasing, untuk kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, terutama dimulai dari kenal kepada kedua orang tua. Ya, disitulah pembelajaran yang luar biasa.
Ini sainnya dijelaskan oleh Pak Bambang berkaitan dengan mindfulness yang secara spiritualnya adalah apa? Kita memberi makan istimewa kepada diri kita, yaitu apa? Kita diberikan makanan ruh yang spesial yang sangat dinikmati oleh batin kita. Ya, ini ya Bu ya, monggo minimal niat dulu tahun depan saya mau teknis didengar gak usah pikir. Ya, niat dulu dari awal dengan baik khalwat, karena ini menjadi program unggulan. Program unggulan kita beda dengan majelis yang lainnya adalah kita punya khalwat. Yang kedua, mohon maaf Bu, majelis kita beda dengan yang lain karena majelis kita punya mursyid, kita punya guru. Itu sangat berbeda dengan majelis taklim yang dengan ikuti di masjid, di mana-mana itu sangat berbeda. Gitu ya, nanti kapan-kapan saya akan jelaskan tentang kaitan dengan itu. Apa bedanya majelis yang dipenuhi dengan guru, yang beliau mursyid di kalangan spiritual yang tinggi, dengan majelis yang hanya bicara dengan kajian. Sangat berbeda, Pak. Ya, mungkin yang disampaikan, mari bersama-sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa ketemu di bulan Ramadan, dan Allah pertemukan kita, mudahkan kita untuk tahun depan, untuk kita bisa berangkat keluar dalam rangka menyekolahkan batin kita, menyekolahkan ruh kita, sehingga ruh kita bahagia, sehingga suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maka ketika jiwa kita tenang, karena ruh kita sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik, akhir hidup kita insya Allah husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amaka bil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jami'il mahajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, matur nuwun ya Rabb atas limpahan karuniamu, kasih sayangmu Rahman Rahim ya Allah. Malam hari ini Engkau undang kami ya Rabb. Malam hari ini Engkau buka hati kami ya Rabb. Malam hari ini Engkau gerakkan langkah kami ya Rabb, sehingga hati kami tertarik berada di tempat ini ya Rabb, dalam rangka mendiskusikan tentang keagungan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kasih sayang-Mu hari ini ya Rabb. Engkau perjalankan roh kami sampai di tempat ini ya Allah, untuk bisa mengenal-Mu dan mengenal Rasul Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam dan sholawat kami kepada junjungan kami, kekasih kami, contoh model kami, Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih hari ini Engkau berikan ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Rabb. Selama banyak kehidupan kami kurang bahagia mungkin ya Allah, hidup kami banyak penderitaan, banyak mengeluh ya Rabb, karena bisa jadi kami salah fokus ya Allah. Kami belum bisa bersyukur kepadamu ya Rabb. Maafkan kami, ampuni kami ya Rabb. Kalau selama ini dalam kehidupan kami nikmat yang banyak Kau berikan kepada kami, justru di dalam kehidupan kami sering keluh kesah, kami sering mengeluh, kami sering protes terhadap kehidupan ini ya Rabb. Ampuni kami ya Allah, karena kelalaian kami, ketidaktahuan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami ya Allah, bimbing kami, titah kami, tuntun kami ya Rabb, agar hati kami ini senantiasa selalu mengingat-Mu, selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Rabb, baik yang sudah maupun yang akan datang ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, benar-benar kami mohon, dan kepada Allah ya Allah kami minta pertolongan. Ya Allah ya Rabb, bismillah nawaitu, kami niat ya Rabb malam hari ini, insya Allah tahun depan kami mau kholwat ya Rabb. Kamu mau
batin kami ya Rob, agar batin ini kenal denganmu ya Rob, agar batin ini kenal dengan Rasulmu ya Rob, agar batin kami, ruh kami juga kenal kepada kedua orang tua kami ya Rob. Kami bisa memuliakan kedua orang tua kami ya Allah ya Rob, dan kami mohon dan kepada Allah kami minta pertolongan. Berikan panjang umur kepada kami, berikan kesehatan yang baik kepada kami ya Rabb. Pertemukan kami ya Rabb bulan suci Ramadan yang tinggal 15 hari akan kami sambut ya Rabb. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Waqi hajatina ya Allah, waqi hajatina. Silahkan Bapak Ibu sampaikan hajat tadi dengan kepada Allah. Allahumma rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Surah Al-Fatihah. Istighfar ya Ali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.